Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berikut merupakan video pembelajaran dari program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi. Saya merupakan dosen mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi masyarakat pedesaan. Untuk teman-teman, apakah ada yang sudah tahu dan paham mengenai masyarakat pedesaan? Jika belum, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Tujuan instruksional pembelajaran pada kali ini yaitu, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami yang pertama adalah pengertian masyarakat desa, yang kedua, ciri-ciri desa dan masyarakat pedesaan. 3. Kelompok sosial masyarakat desa. 4. Lapisan sosial masyarakat desa. 5. Kebudayaan tradisional masyarakat desa. Dan 6. Perubahan sosial masyarakat desa. Mari teman-teman, kita simak video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian masyarakat. Kita semua tergolong dalam anggota masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang terbentuk dengan atau karena sendirinya, dicirikan dengan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan terjalin atau terjadi sebuah interaksi. Sedangkan pengertian desa, menurut Paul Halenwis, seorang sarjana sosiologi pedesaan di Amerika Serikat, pengertian desa dibagi menjadi dua, berdasarkan sosial psikologi dan berdasarkan ekonomi. Berdasarkan sosial psikologi, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informasi di antaranya sesama warga. Artinya, secara psikologis, desa itu ditandai dengan hubungan masyarakat yang sangat akrab. Nah, secara ekonomi, desa dapat digambarkan yaitu suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Dalam arti di sini, sebagian besar masyarakat atau penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Berikut merupakan ciri-ciri desa menurut Sugihan tahun 96. Adanya rumah atau lumbung padi atau gudang bersama dan juga lahan milik sendiri, kemudian adanya lahan pekarangan untuk lahan usaha, dan 3. Lahan usaha tani jauh dan terpisah dari pemukiman. 4. Adanya lahan pengembala di sekitar lahan usaha tani. 5. Terdapat hutan semak belukar sebagai energi bagi pemukiman desa. Ciri-ciri ini sering kita temui bukan di kehidupan di desa? Kalau tadi sudah mengenai pengertian masyarakat dan juga desa. Lalu, apa itu masyarakat pedesaan? Nah, masyarakat pedesaan dicirikan dengan masyarakat yang memiliki hubungan yang mendalam dan erat, serta sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Kemudian, masyarakat pedesaan juga ditandai dengan sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian. Dan juga, masyarakatnya bersifat homogen dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat desa. Ciri-ciri berdasarkan lingkungan umum dan orientasi terhadap alam, yaitu masyarakatnya berhubungan kuat dengan alam.
Jika dari indikator mata pencaharian, pada umumnya masyarakat pedesaan mata pencahariannya adalah sebagai bertani, baik secara tradisional maupun konvensional. Yang ketiga adalah berdasarkan ukuran komunitas, masyarakat pedesaan itu lebih kecil dibandingkan masyarakat perkotaan. Berdasarkan kepadatan penduduk, tentu masyarakat pedesaan memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan masyarakat perkotaan. Berdasarkan homogenitas, persamaan ciri-ciri sosial dan psikologis, bahasa kepercayaan, adat istiadat itu ada pada masyarakat desa. Selanjutnya, jika dilihat dari interaksi sosial, solidaritas lebih dibangkitkan oleh adanya kesamaan, kebiasaan, tujuan, dan pengalaman. Kemudian, kalau dari pelapisan sosial, pada masyarakat pedesaan tidak terlalu tajam dibandingkan dengan masyarakat yang tinggalnya di kota atau kita sebut dengan masyarakat kota. Nah, selanjutnya adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial pada masyarakat pedesaan itu lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Mobilitas sosial yang dimaksud di sini adalah gerakan perpindahan masyarakat baik dalam untuk kesehariannya pergi bekerja, liburan, dan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Itu di desa lebih rendah dibandingkan di kota. Dalam pengawasan sosial, masyarakat desa lebih kuat karena kontak pribadi yang intens bersifat informal. Pola kepemimpinan di masyarakat desa ditentukan oleh kualitas pribadi dan atas dasar kriteria keturunan. Selanjutnya, jika dilihat dari standar kehidupan, orientasi dan standar hidup pada masyarakat desa itu orientasinya sangat sederhana. Selanjutnya, kesetiakawanan sosial, yaitu gotong royong lebih kuat dan biasanya kegiatan gotong royong pada masyarakat pedesaan itu tanpa pamrih. Yang terakhir adalah sistem nilai. Nah, sistem nilai pada masyarakat desa ini, nilai agama dipegang kuat, nilai ekonominya yang sederhana jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelompok sosial masyarakat desa. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami pengertian masyarakat desa? Intinya, masyarakat desa itu ditandai dengan keakraban satu sama lain yang sangat tinggi. Kemudian, mata pencahariannya lebih banyak atau lebih dominan pada dunia pertanian. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelompok sosial masyarakat desa. Di sini ada 3 istilah dalam kelompok sosial masyarakat desa, yaitu yang pertama adalah pluralitas subjek. Semakin banyak kelompok sosial, maka semakin tinggi keberagaman sosial masyarakat desa. Yang kedua, interaksi antar subjek. Interaksi yang terjadi akibat hubungan yang akrab dan serba informal antar anggotanya. Jadi, kelompok sosial yang ada di masyarakat desa pada umumnya itu hubungannya sangat akrab, serta bentuknya itu adalah informal atau tidak resmi. Selanjutnya adalah solidaritas atau kohesi. Nah, kelompok sosial pada masyarakat desa itu lebih dikenal dengan istilah we feeling group atau perasaan kekitaan. Jadi anggota di dalam kelompok sosial masyarakat desa itu memiliki perasaan yang sangat tinggi dan memiliki rasa kepemilikan kelompok yang sangat tinggi. Makanya dikenal dengan istilah we feeling group. Ada kesamaan yang membentuk solidaritas mekanik. Jadi solidaritas di masyarakat desa itu ada yang membentuk kesamaannya. Yang pertama adalah dibentuk karena adanya hubungan darah, biasanya perkawinan, agama, bahasa dan adat istiadat, pemilikan dan penggunaan tanah bersama, pengalaman bersama, kedekatan daerah, tanggung jawab bersama, kepentingan, menjadi bawahan tuan tanah, akses suatu lembaga,
dan keamanan bersama. Bagaimana teman-teman? Sudah paham mengenai kelompok sosial pada masyarakat desa? Yang mencirikan kelompok sosial pada masyarakat desa yaitu adanya rasa kepemilikan kelompok yang sangat tinggi, atau lebih dikenal dengan istilah we feeling group. Tuh ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai stratifikasi sosial masyarakat desa. Stratifikasi sosial merupakan bagian dari proses perubahan dan perkembangan sosial. Biasanya ditandai dengan stratifikasi dalam masyarakat desa itu dicirikan atau diakibatkan yaitu dengan luas pemilikan tanah, pertautan antara sektor pertanian dan industri. Selanjutnya adalah bentuk pemilikan dan penguasaan tanah. Yang ketiga adalah migrasi petani dari komposisi rasial penduduk ya. Nah, itu merupakan bentuk stratifikasi sosial pada masyarakat desa. Nah, biasanya kalau di pedesaan tadi sudah dibahas sebelumnya, sebagian besar mata pencariannya di dunia pertanian di desa itu sangat menonjol dengan yang namanya luas kepemilikan tanah. Nah, itu ternyata hal yang menjadi faktor utama pelapisan sosial masyarakat desa. Nah, faktor pemilikan tanah, dia berada pada kelas atas jika disebut juga dengan tuan tanah, dikarenakan memiliki tanah yang sangat luas. Yang kedua, dia masuk ke kelas bawah karena disebut juga dengan petani penggarap atau buruh, gitu ya. Dan juga bisa dikatakan bahwa yang masuk kelas bawah itu adalah petani yang lahannya sangat sempit. Itulah kronologis pelapisan sosial pada masyarakat desa. Selanjutnya adalah peran keluarga dalam masyarakat desa. Keluarga untuk masyarakat desa memiliki peran yang sangat besar. Maka istilah kekeluargaan adalah merupakan warna khas organisasi masyarakat desa. Terlebih untuk suatu desa yang warganya merupakan satu keluarga meluas dan tinggal bersama. Ya, biasanya kehidupan di desa itu dicirikan dengan satu keluarga yang tinggal bersama di suatu wilayah di pedesaan. Makanya di desa peran keluarga itu sangatlah penting. Berbagai dimensi hubungan ekonomi, sosial, pendidikan, politis, dan lainnya tidak terlepas dari pengendalian dan warna keluarga. Kalau tadi kita membahas mengenai pelapisan sosial masyarakat, nah kita akan membahas selanjutnya mengenai fungsi kebudayaan bagi masyarakat pedesaan. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggota seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Nah, selain itu, manusia dan masyarakat juga memerlukan kepuasan baik di bidang materi maupun spiritual. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Sebelum kita lanjut akan membahas mengenai kebudayaan atau pengaruh kebudayaan bagi masyarakat, kita akan membahas dulu mengenai pengertian kebudayaan menurut para ahli. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Erlinton, kebudayaan sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari.
di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah kebudayaan itu bisa juga dikatakan sebagai keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan juga bisa diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan juga memiliki arti bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Kebudayaan tradisional masyarakat desa mengacu pada cara hidup atau way of life masyarakat desa yang belum dirasuki oleh penggunaan teknologi modern serta sistem ekonomi uang. Ya, kita ketahui bersama bahwa kebudayaan di masyarakat desa itu masih sangat kental, tradisionalnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan lain sebagainya, sehingga belum banyak dicampur tangani dengan penggunaan teknologi modern. Contohnya adalah beradaptasi kuat dengan alam, tebalnya rasa kekeluargaan dan kolektivitas, tingkat inovasinya rendah, perkembangan hidup lambat, tebalnya kepercayaan terhadap tahayul, kebersahajaan dalam arsitektur rumah dan alat pertanian, bersifat praktis, rendahnya kesadaran terhadap waktu, dan standar moral yang kaku. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Nah, ini adalah yang sedang terjadi saat ini. Ternyata banyak kebudayaan asing yang mudah diterima baik pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Unsur kebudayaan kebendaan seperti peralatan yang mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya, seperti alat tulis yang diambil dari unsur kebudayaan barat. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar seperti radio transitor yang banyak membawa kegunaan sebagai media komunikasi massa. Kemudian ada lagi unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima. Kalau tadi adalah unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima, sekarang adalah unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi dan falsafah hidup. Apalagi kalau unsur itu sudah merusak yang namanya adat istiadat dan sistem tradisional di suatu masyarakat. Tentu sulit untuk diterima oleh masyarakat itu sendiri. Unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi, contohnya makanan pokok suatu masyarakat. Nah, kalau kita sebagai masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Tiba-tiba, nasi ini sulit untuk dirubah atau sebagai makanan pokok orang Indonesia. Kalau misalnya ada kebudayaan-kebudayaan yang masuk untuk merubah makanan pokok masyarakat itu sendiri. Individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur budaya baru. Nah, siapa saja sih individu-individu yang bisa cepat menerima unsur budaya baru atau unsur budaya asing? Nah, ini khususnya bagi generasi-generasi muda. Pada umumnya, generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk lewat proses akulturasi, karena belum menetapnya unsur-unsur atau norma-norma tradisional dalam jiwa mereka. Jadi, individu yang paling mudah untuk menerima unsur baru itu adalah generasi-generasi muda. Apalagi pada saat ini adalah era digitalisasi, sudah masuk ke dalam generasi muda, era lintas generasi muda. Yang kedua adalah generasi tua dianggap sebagai generasi kolot yang sukar menerima unsur baru karena norma-norma tradisional sudah terinternalisasi dalam diri mereka. Peranan dan pengaruh kepercayaan terhadap pola kebudayaan masyarakat desa sangatlah besar. Kepercayaan menjadi fokus kebudayaan dari pola kebudayaan tertentu.
Nah, di Indonesia, setiap kelompok suatu bangsa atau satuan pengelompokan lainnya memiliki jenis kepercayaan tertentu. Jadi, kepercayaan antara desa yang satu dengan desa yang lain itu pasti berbeda. Contohnya ya, di kalangan masyarakat Dayak terdapat keharingan. Di Jawa terdapat animisme dan dinamisme. Jadi, beda antara kepercayaan pada masyarakat Dayak dan juga pada masyarakat Jawa. Nah, kepercayaan-kepercayaan ini berupa legenda ataupun mitos tentang asal-usul nenek moyang yang menjadi cikal bakal mereka. Nah, itulah teman-teman tadi mengenai kebudayaan masyarakat desa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perubahan sosial masyarakat desa. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat, serta semua unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola kehidupan, budaya, sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Intinya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi baik dari perubahan yang lama menjadi yang baru atau proses penyesuaian kepada kehidupan sistem sosial yang baru. Selanjutnya adalah perubahan sosial juga dapat diartikan sebagai konsep yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individu, kelompok, masyarakat, negara, dan dunia yang mengalami perubahan. Nah, perubahan sosial menyangkut 3 aspek, yaitu perubahan pola pikir, perubahan perilaku masyarakat, dan perubahan budaya materi. Kita lihat satu persatu. Perubahan pola pikir adalah menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap persoalan sosial dan budaya di sekitar yang berakibat pembentukan pola pikir yang baru yang dianut oleh masyarakat. Contohnya adalah pola pikir dan sikap terhadap konsep pekerjaan. Nah, kalau dulu pola pikir lama belum bekerja kalau belum menjadi PNS. Itu tentu sering terjadi banget di pedesaan. Nah, sekarang kalau pola pikir yang baru itu bekerja itu adalah yang penting menghasilkan pemasukan gitu. Mau itu menjadi seorang wira swasta maupun pegawai swasta. Selanjutnya adalah perubahan perilaku. Apa itu perubahan perilaku? Yaitu menyangkut perubahan sistem-sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru. Selanjutnya adalah perubahan budaya materi, yaitu menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi, dan sebagainya. Nah, ini terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dimensi perubahan sosial. Dimensi perubahan sosial sendiri ada 2, yaitu struktural dan kultural. Dimensi struktural adalah perubahan yang terjadi pada status dan peran. Sedangkan dimensi kultural yaitu ada tidaknya perubahan dalam budaya material dan non-material yang menjadi collective consciousness. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai masyarakat pedesaan. Semoga teman-teman semua paham mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.